Kami punya channel yang besar. Kalau Bapak Ibu mau haji tahun ini, meskipun dilarang oleh Kemenak, kami punya jalurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video hari ini kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait pembatalan haji yang kita dengar dari sebagian kabar atau video dari Menteri Agama yang mengabarkan bahwa tidak ada pengiriman jamaah haji dari Indonesia di tahun ini. Ada 3 poin yang ingin kami sampaikan. Pertama, untuk siapapun yang sudah berniat haji, sudah menyiapkan dana, fisik, dan segala persiapan untuk berangkat menuju tanah suci, kemudian terhalang karena sesuatu dan lain hal, sebagaimana yang kita alami pada tahun ini, ada wabah, maka bersedih itu sesuatu yang pasti, karena kita manusia biasa. Kecewa itu pasti ada menghinggapi dalam hati, dan kita manusia biasa yang tidak mungkin itu hilang dari hati kita. Hanya saja, untuk mengurangi kesedihan dan mengurangi kecewaan dalam hati kita, maka kita perlu ingat bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Rawahul Bukhari. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, apabila seorang hamba sakit atau dalam keadaan safar, lalu terhalang untuk mengerjakan sebuah amalan yang biasa dikerjakan ketika dia sedang sehat atau sedang dalam keadaan mukim, maka amalan-amalan yang terhalang tersebut akan tetap dicatat pahalanya sebagaimana dia biasa kerjakan. Dalam artian, ketika kita tahun ini sudah bercita-cita untuk haji, sudah menyiapkan segala sesuatunya, dari semua administrasi, dana, fisik, dan lain-lain, tapi di tahun ini ada halangan, maka meskipun tidak jadi berangkat tahun ini, insya Allah pahalanya pun sudah tercatat. Begitu pula, seandainya ternyata umur kita tidak cukup sampai tahun mendatang, akhirnya kita wafat dalam keadaan belum melaksanakan haji, maka insya Allah pahalanya pun sudah tercatat. Ini juga sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum, wa asa an takruhu syai'an wa huwa khairun lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan bagi kalian untuk berjihad. Dan bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu adalah baik buat kalian. Dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu, menghendaki sesuatu, tetapi sesuatu itu buruk bagi kalian, dan Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Maka jangan bersedih. Bisa jadi ini adalah takdir yang Allah tentukan, dan ada hikmah yang besar yang kita tidak tahu, tapi Allah tahu. Yang kedua, apabila seseorang sudah menyiapkan segala sesuatunya, lalu kemudian dia wafat, maka masih mungkin untuk dibadalkan oleh seseorang, dengan syarat orang yang membadalkan sudah pernah haji untuk dirinya sendiri. Ada seorang yang ditinggal wafat ibunya, atau ditinggal wafat oleh orang tuanya, kemudian mengadu kepada Nabi SAW, maka Nabi mengatakan, berhajilah untuk orang tuamu. Ini menunjukkan bahwa haji apabila tidak bisa dikerjakan oleh yang bersangkutan karena halangan sakit atau keburu meninggal sebelum datang panggilan hajinya, maka bisa dibadalkan. Hanya saja ada persyaratan, yang membadalkan sudah harus pernah haji untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, harus diwaspadai oleh siapapun, terutama oleh orang-orang yang awam dalam sisi informasi, dalam gadget, dalam berita-berita digital, dan lain-lain, karena biasanya yang menimpa adalah orang-orang yang demikian, yang awam dalam sisi informasi. Ada sebagian orang yang nanti ke depan akan memanfaatkan ketidaktahuan sebagian orang untuk menipu. Dan kita tahu di Indonesia ini banyak sekali modus-modus penipuan, termasuk dalam bidang haji ataupun umroh. Di antaranya adalah, pertama, mungkin akan ada datang orang-orang yang mengatakan kepada Anda, kami adalah travel A, travel B, kami punya channel yang besar. Kalau Bapak Ibu mau haji tahun ini,
Meskipun dilarang oleh Kemenak, kami punya jalurnya. Kita bisa lewat, misalnya kita ke Singapura dulu, nanti Singapura lalu kita ke Jeddah. Nanti di sana kita punya channel orang dalam imigrasi yang akan meloloskan perjalanan kita. Oh tapi kan nggak ada visanya misalnya. Mereka mengatakan, oh tenang, kita punya visa dagang, kita punya visa ziarah, kita punya channel-channel di Saudi, kita punya orang dalam di imigrasi sini, di imigrasi sana. Tenang saja, tinggal membayar 5 juta, 10 juta dan lain-lain. Akhirnya orang tergoda, orang tertipu. Karena iming-iming kemudahan untuk pergi haji. Maka ini harus hati-hati. Jangan sekali-kali Anda melangkah lebih jauh, membayar tambahan dan lain-lain sebelum Anda berkonsultasi. Apalagi apabila tidak ada perubahan keputusan dari Menteri Agama. Memang ada sebagian anggota DPR yang menyalahkan keputusan ini dan ingin melakukan dialog dan lain-lain. Tapi itu adalah ranahnya, bukan ranah rakyat. Itu ranah pada pemerintahan. Sehingga kita cukup untuk menunggu keputusan Menteri Agama. Bila tidak ada perubahan sama sekali dan memang tidak dibuka lagi untuk tahun ini, maka mau tidak mau kita harus bersabar. Dan jangan ambil jalan pintas, khawatirnya Anda tertipu dan rugi 2 kali. Ingat, bila pun tidak jadi berangkat, pahalanya sudah dicatat. Adapun lewat jalur-jalur yang aneh-aneh, lewat jalur sini, jalur sana dengan visa yang bukan visa haji, maka saya sering mengibaratkannya ini adalah ibarat masuk rumah orang lewat jendela dan bukan lewat pintu. Anda bisa masuk, mungkin, tetapi tentu ada dak-dikduk, was-was dan lain-lain, ada kemungkinan deportasi dan lain-lain. Ya. Belum lagi ternyata bila seandainya Anda lolos, ya, hanya saja dengan jalur-jalur yang tidak sesuai, maka ini bisa menimbulkan dosa lepas dari hajinya sah atau tidak. Dan ini kan terus terjadi berulang-ulang setiap tahun. Sebagian travel menawarkan murah, hanya 100 juta, hanya 190 juta. Kita bisa pakai visa dagang, visa ziarah, visa kunjungan industri dan lain-lain. Mereka mengatakan tenang saja, kita punya channel orang dalam, imigrasinya sudah kita pegang. Kita tanya, iya kalau seandainya pas kita jalan orangnya masih hidup. Kalau seandainya orang di dalam imigrasi itu ternyata sudah wafat. Sebelum Anda sampai di sana, apa yang akan terjadi? Anda akan kecewa 2 kali. Berangkat, dipulangkan kembali. Sebagaimana yang terjadi pada ratusan bahkan ribuan orang setiap tahunnya yang masuk haji dalam keadaan tidak dengan jalur yang resmi. Di antara bentuk penipuan yang lain adalah sebagian orang ada yang mengajak-ngajak orang untuk berhadiah, yaitu menyembelih hewan dengan alasan karena ini kita seperti dalam perjanjian Hudaybiyah. Nabi SAW tidak jadi melaksanakan manasik lalu kemudian pulang dan beliau mencukur rambutnya dan menyembelih hewan. Nah ini karena kita sudah persiapan tapi ternyata tidak jadi berangkat tahun ini, berarti silakan membayar hadiah. Mari bayar kepada kami. Kambing harga sekian juta saja, sekian juta saja. Ya. Maka ini adalah bentuk cara mengumpulkan harta dari kaum muslimin dengan cara-cara yang batil, wallahu a'lam. Dikarenakan pada dasarnya Anda belum berangkat haji, Anda belum masuk ke dalam ihram. Beda halnya dengan kondisi Nabi SAW dan para sahabat yang ketika itu mereka sudah berihram dan mereka harus tahallul atau mereka membatalkan manasiknya sehingga ada kewajiban untuk mencukur gundul dan menyembelih hewan. Adapun yang memang belum sama sekali ihram, kita masih di Indonesia, maka tidak ada kewajiban yang demikian. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan video ini bisa dipahami, bisa menjadi pencerahan. Saya ringkaskan, 1, bila pun tidak jadi haji, pahalanya sudah tercatat. 2, bila habis umur, sementara haji nanti baru akan datang misalnya 2-3 tahun lagi, dan Anda ternyata sudah tidak ada di dunia ini, maka bisa dibadalkan oleh orang yang sudah pernah haji untuk dirinya sendiri. 3, jangan sampai tertipu dengan iming-iming tambahan haji murah lewat jalur-jalur yang tidak resmi, karena bisa jadi Anda kecewa lebih dalam lagi, bisa jadi Anda tertipu dengan uang yang lebih banyak lagi, bisa jadi Anda sudah sampai di sana dan dideportasi. Yang jelas, kalaupun Anda lolos, maka Anda berdosa karena masuk rumah orang dengan jalur seperti jalurnya pencuri. Meskipun ibadah haji Anda anggaplah sah di sisi Allah. Kemudian jangan sampai Anda tertipu dengan ajakan oleh sebagian orang untuk menyembelih hewan karena Anda pada dasarnya belum berihram,
Sehingga tidak ada yang namanya hadiyu, kemudian membayar kambing sekian-sekian, karena bisa jadi ini hanya sekedar modus untuk mengumpulkan harta dari manusia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.